Dulu, aku selalu berpikir, kehilangan ayah adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi ternyata, yang lebih menyakitkan adalah hidup bersamanya. Setiap hari, ayahku bukan sosok yang bisa kubanggakan. Hampir setiap malam, dia pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol itu, seperti tanda bahwa malam kami akan kembali penuh ketakutan. Suara botol dibanting, teriakan, dan tangisan ibu. Itu sudah seperti lagu pengantar tidurku sejak kecil. Aku masih ingat bagaimana ibu selalu berusaha melindungiku. Tubuhnya jeti tamang setiap kali ayah kehilangan kendali. Padahal, ibu juga manusia. Dia juga takut. Selain mabuk, ayah juga terjerat judi. Uang yang seharusnya untuk makan, sering habis di meja taruhan. Kami sering tidur dengan perut kosong. Sementara ayah pulang dengan amarah karena kalah. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa aku harus lahir di keluarga seperti ini? Hari demi hari terasa berat, sampai akhirnya hari itu datang. Ayah meninggal, tidak ada pelukan terakhir, tidak ada kata maaf, hanya kabar dan keheningan yang aneh. Aku pikir, aku akan hancur, tapi yang aku rasakan justru lega. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah karena perasaan itu. Setelah ayah pergi, rumah kami berubah. Tidak ada lagi teriakan tengah malam. Tidak ada lagi suara barang pecah. Tidak ada lagi ketakutan. Ibu mulai tersenyum. Meskipun pelan, kami mulai makan dengan tenang. Dan aku akhirnya bisa tidur tanpa rasa takut. Kami memang kehilangan seorang ayah. Tapi kami juga menemukan kembali kehidupan. Aku tidak membenci ayahku. Aku hanya berharap dia bisa menjadi sosok yang berbeda dulu. Dan untuk siapapun yang sedang berada di situasi seperti aku dulu, kamu tidak sendiri. Dan suatu hari nanti, kamu juga berhak merasakan hidup yang lebih tenang. Orang-orang mulai pulang satu persatu. Mereka berkata, yang sabar ya. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu seperti apa hidup kami sebelumnya. Malam pertama tanpa ayah, aku duduk diam di kamar. Aneh, tidak ada suara apapun, tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan, hanya sunyi. Dan di tengah sunyi itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya, aku merasa aman. Aku benci mengakuinya, tapi itu kenyataannya. Aku ingat suatu malam, aku masih kecil, mungkin sekitar 8 tahun. Ayah pulang dengan amarah yang lebih besar dari biasanya. Dia kalah judi lagi, piring dilempar, kursi ditendang, dan ibu kembali jati sasaran. Aku bersembunyi di balik pintu, menutup telinga, tapi tetap bisa mendengar semuanya. Saat itu, aku hanya punya satu doa. Tuhan, tolong hentikan ini. Dan sekarang, doa itu akhirnya terkabul. Dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Hari-hari setelahnya tidak langsung mudah. Kami tetap harus berjuang. Masalah ekonomi masih ada. Luka di hati juga belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya, kami tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ibu mulai bekerja lebih keras. Aku juga berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan mengulang kesalahan ayah. Aku ingin memutus rantai itu. Aku ingin jati alasan ibu tersenyum. Bukan alasan dia menangis. Closing yang lebih kuat. Kadang, kehilangan seseorang memang menyakitkan. Tapi dalam beberapa cerita, kehilangan justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Ini bukan tentang membenci. Ini tentang bertahan. Dan akhirnya sembuh. Dan jika kamu masih berada di tengah badai itu, percayalah, badai tidak akan selamanya. Akan ada hari di mana kamu bisa bernapas dengan lega. Tentang ayah, aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan selama hidupnya. Mungkin dia juga punya luka yang tidak pernah dia sembuhkan. Mungkin dia tersesat dan tidak tahu cara pulang. Aku tidak membenarkan semua yang dia lakukan, tapi perlahan, aku belajar memaafkan. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tidak ingin terus hidup dengan beban masa lalu yang tidak bisa diubah. Kalau kamu sedang berada di rumah yang lebih sering dipenuhi tangisan daripada tawa, kalau kamu merasa sendirian dan tidak punya tempat untuk bercerita, aku ingin kamu tahu, kamu kuat, lebih dari yang kamu kira. Dan hidupmu tidak harus berakhir seperti itu. Kamu bisa memilih jalan yang berbeda.
kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hari ini, aku masih merindukan sosok ayah. Bukan ayah yang dulu, tapi ayah yang seharusnya aku miliki. Dan meskipun dia tidak pernah menjadi itu, aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan menjadi versi ayah yang lebih baik untuk keluargaku.